魔獣退治の支援に。フェリックス、パパ最近忙。このオーグ軍で出会われました。昨日のように思い出します。パパとママはここで出会ったのね。Hola Prabu alias para wibu, balik lagi sama gua Pomni. Yap, kali ini gua mau bahas anime Who Made Me a Princess lagi. Episode selanjutnya yaitu episode 14. Dan gua bakal bahas sedikit di episode 13-nya. Nah, di episode 13-nya ini ditutup dengan momen hangat antara si Ati dan si Zenith ya. Mereka mulai dekat sekali dan bersahabat. Tapi si pria misterius ini masih tetap saja mengincar Ati dan dia bakal selalu mengganggu Ati ya. Dan pria ini ternyata adalah bapaknya si Zenith loh Prabu. Yap, nama bapaknya si Zenith ini Athanasius the Elder Obelia. Kenapa namanya sama seperti bapaknya si Ati ini, the Elder Obelia gitu belakangnya? Yap, karena si Athanasius the Elder Obelia ini adalah kakaknya si Claude the Elder Obelia. Makanya si Zenith itu sempat mengira kalau si Athanasius ini mirip dengan bapaknya si Ati kan, si Claude itu. Ya emang karena mereka tuh saudara gitu. Dan si Athanasius the Elder Obelia ini adalah mantan putra mahkota. Yap, si kakaknya Claude ini dia adalah mantan putra mahkota Obelia ya. Juga sekaligus ayah kandungnya si Zenith yang diduga meninggal tapi sebenarnya masih hidup dan menjadi dalang manipulatif di balik layar. Dikenal dengan mata heterokromia, yaitu satu biru dan satunya hitam, dan julukannya Dikorus, yang licik dan dingin di balik fasad ramah. Dia ini berusaha merebut tahta dan mengendalikan nasib keluarganya melalui si Zenith ini. Si Zenith ini seperti dijadikan boneka ya, untuk kepuasan bapaknya sendiri yang bekerja sama dengan si Roger ini, Roger Alpheus, yaitu bapaknya si Ezekiel. Oke Prabu, setelah kita bahas bapaknya si Zenith, langsung saja kita bahas episode Who Made Me a Princess episode 14-nya. Yap, dimana episode ini tuh tidak ada di manhwanya ya. Kenapa? Karena versi donghua atau animasi Cinanya melakukan banyak perubahan ini secara signifikan dari manhwa untuk mengembangkan cerita orisinalnya, menjadikannya lebih unik dan berbeda dari novel aslinya yang dianggap plagiat, dan membuat alur ceritanya lebih berbeda gitu ya, agar tidak terkena kasus plagiat novel. Tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas Who Made Me a Princess episode 14-nya. Yap, dimana di episode kali ini menampilkan momen romantis antara Claude dan Diana, dimana mereka pertama kali bertemu ya. Dan di episode kali ini, episode 14-nya, si Claude ini benar-benar sibuk, sehingga dia tidak ada waktu untuk anak tersayangnya, yaitu si Ati. Dia sibuk karena apa? Karena si Claude sedang mengumpulkan para penyihir. Si Claude mengumpulkan para penyihir untuk membantu panen musim gugur para rakyatnya. Yap, karena panen musim gugur itu selalu diserang oleh monster-monster liar yang menghancurkan panen-panennya ya. Jadi karena si Ati ini bisa sihir, jadi si Ati pun juga ikut membantu. Si Ati ini membantu untuk panen musim gugur demi ayahnya dan rakyatnya. Wah, benar-benar calon ratu yang hebat ya Ati ini. Tidak diragukan lagi, memang calon ratu masa depan di Kekaisaran Obelia. Dan si Ati pun akan berangkat ke Kabupaten Orc, di mana tempat si Claude dan Diana bertemu ya. Dia mendengarkan cerita itu dari bapak-bapak yang tinggal di sana. Ati mendengarkan cerita tentang pertemuan antara bapaknya si Claude dan mamanya Diana. Kalau di manhwanya, si Diana ini pertama kali bertemu dengan si Claude itu saat perjamuan kekaisaran di istana Kekaisaran Obelia. Ya, si Diana itu adalah seorang penari berbakat dari Siodona.
dia diundang untuk tampil di perjamuannya tersebut. Kecantikannya si Diana ini yang memukau juga menarik perhatiannya si Claude. Dan sang kaisar yang dikenal kejam dan tidak berperasaan ini akhirnya pun tertarik dan menikah dengan si Diana ya. Meskipun si Diana sempat tersesat setelah perjamuan dan secara tidak sengaja bertemu dengan si Claude lagi. Pertemuan awal mereka terjadi di acara resmi istana. Pertemuan inilah yang menjadi awal hubungan mereka. Meskipun akhirnya Diana meninggal saat melahirkan putrinya, yaitu si Athanasia ini, yang menyebabkan Claude mengalami kesedihan mendalam sehingga mencoba melupakan kenangan tentang Diana dan putrinya menggunakan sihir hitam. Dan si Claude ini awalnya pun sudah tidak mau kalau si Ati itu untuk lahir ya. Memang sih ceritanya agak beda dari manhwanya yang di anime ini. Yap, di episode 14 ini pun kita diperlihatkan dengan kehebatan si Ati yang menggunakan sihirnya lagi untuk membantu para petani. Dengan kekuatan sihirnya si Ati ini, dia menangkis serangan dari monster-monster liar yang berusaha merusak tanaman dan membuat gagal panen. Oke, gak sabar kan Prabu mau lihat episode 14-nya? Gue juga gak sabar Prabu, jadi jangan lupa disaksikan ya. Who Made Me a Princess episode 14-nya bakal lebih mengagumkan sih. Bye-bye. Yuk.